Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pada pembahasan terkait al-qiyas atau silogisme. Summa qala, kemudian berkata siapa Nazim, babun fil qiyasi, bab di dalam menjelaskan silogisme. Apa itu silogisme atau al-qiyas? Innal qiyasa min qadaya suwira mustalziman bidzati qaulan akhara. Innal qiyasah, sesungguhnya apa qiyas, silogisme, min qadaya, dari beberapa proposisi. Kata qadaya ini merupakan jamak. Jamak di dalam ilmu mantik berbeda dengan jamak di dalam ilmu nahwu. Di dalam ilmu mantik, dari dua ke atas itu sudah disebut dengan jamak. Jadi yang dimaksud dengan min qadaya maksudnya dari tersusun dari dua qadiyah atau lebih. Karena itu di jamak di sini. Sementara di dalam ilmu nahwu yang dimaksud dengan jamak itu adalah dari tiga ke atas. Itu yang disebut jamak. Sementara di dalam ilmu mantik yang disebut jamak itu adalah dari dua ke atas. Min qadaya, dari beberapa proposisi, suwiro, ialah dibentuk apa kias atau disusun apa kias. Mustalziman, dalam keadaan berkonsekuensi, bidzati, secara zat, maksudnya secara zat itu susunan dari dua qadiyah atau lebih itu berkonsekuensi, ya, berkonsekuensi. Susunan dari dua qadiyah atau lebih itu sendiri, bukan karena yang lain, bukan karena ada perantara yang lain, tapi karena zatu tarkibi qadiyataini fa'aksar, melainkan karena susunan dari dua qadiyah itu sendiri atau susunan dari lebih dari dua qadiyah. Berkonsekuensi pada apa? Qaulan akhar, pada qaul yang lain. Yang dimaksud dengan qaul di sini adalah al-lafdul murakkab, at-tam al-khabari. Yang dimaksud dengan qaulan akhar adalah al-lafdul murakkab at-tam al-khabari. Yang dimaksud dengan akhar di sini adalah lafaz yang tersusun, yang sempurna dan bersifat khabari, atau lebih jelasnya al-lafdul murakkab at-tam al-khabari ini adalah qadiyah atau kalam khabar. Lebih jelasnya demikian. Yang dimaksud dengan akhar apa ya? Apa yang dimaksud dengan akhar? Maksudnya qaulan ini berbeda dengan dua qadiyah sebelumnya. Dengan dua proposisi sebelumnya. Ini yang dimaksud. Yang dimaksud dengan qaulan akhar nanti di dalam qiyas adalah an-natijah, yaitu kesimpulan. Jadi yang dinamakan qiyas itu adalah susunan dari dua qadiyah atau lebih, yang mana susunan dari dua qadiyah atau lebih ini berkonsekuensi pada kesimpulan, menghasilkan kesimpulan. Ini yang disebut dengan qiyas atau silogisme.
Karena baitnya di sini banyak, maka tidak dibaca secara keseluruhan, melainkan dibaca sesuai dengan penjelasan dari syarih. Aqulu, berkata aku. Hadza, adapun ini, syuru'un, ialah permulaan, fi maqasidit tasdiqoti, di dalam maqasidut tasdiqot. Tujuan pengetahuan yang bersifat tasdik. Yang bersifat tasdik itu yang berisi penghukuman, yang berisi putusan. Wahuwa, dan adapun maqasidut tasdiqot al-qiyasu, ialah qiyas, yaitu silogisme. Jadi bait ini akan menjelaskan atau bab ini akan menjelaskan terkait al-qiyas atau silogisme yang disebut di dalam ilmu mantik sebagai maqasidut tasdiqot. Kenapa disebut dengan maqasidut tasdiqot? Karena pembahasan sebelumnya yaitu terkait al-aqas, konversi, dan at-tanaqud, ya, kontradiksi, dan al-qadaya, pembahasan terkait al-qadaya itu merupakan mabadi, ya, merupakan mabadi dari qiyas ini, merupakan pengantar dari qiyas ini. Sebelum membahas terkait qiyas, ada bahasan-bahasan pengantar terlebih dahulu, yaitu terkait konversi, terkait kontradiksi, dan terkait al-qadaya. Wa maknahu, dan adapun pengertian al-qiyas luwatan secara bahasa, takdiru syai'in, ialah mengukur sesuatu ala misali syai'in akhar, atas ukuran sesuatu yang lain. Misalnya, mengukur kayu dengan menggunakan meteran. Nah, ini disebut dengan kias. Mengukur kayu dengan ukuran meteran ini disebut dengan kias. Itu yang, tapi kias secara bahasa, secara luas. Itu takdiru syai'in, mengukur sesuatu, ala misali syai'in akhar, atas ukuran sesuatu yang lain. Itu mengukur panjangnya kayu misalnya, ya, mengukur panjangnya kayu dengan menggunakan ukuran meteran. Nah, ini disebut dengan kias secara bahasa. Wastilahan, dan secara terminologis, ya, yang dinamakan kias itu adalah lafzun, adalah lafaz tarokkabah, yang tersusun apa lafaz min qadiyataini, dari dua proposisi, fa'aksaro, maka lebih banyak, ya. Yalzamu, yang melekat. Yang dimaksud yalzam di sini adalah adamul infikak, tidak terpisah. Ya, kalau bahasa bahasa sederhananya, tak pernah terpisah ini, ya, disebut dengan melekat. Yalzamu, yang selalu melekat, anhuma, dari keduanya qadiyata ini, lidzatihima, karena qadiyata ini itu sendiri. Apa yang melekat? Qaulun, apa qaul, akharah, yang lain. Yang disebut dengan qaul ini adalah qadiyah atau proposisi yang lain. Nah, sederhananya demikian, ringkasnya demikian. Jadi yang dinamakan qiyas secara istilah yaitu lafaz yang tersusun dari dua qadiyah, dari dua proposisi atau lebih. Dari susunan dua qadiyah ini menghasilkan atau berkonsekuensi pada kesimpulan, atau dari susunan beberapa qadiyah ini tersusun dari tiga qadiyah misalnya. Nah, susunan dari tiga qadiyah ini berkonsekuensi atau menghasilkan kesimpulan. Nah, ini yang disebut dengan qiyas atau silogisme. Wal awwalu, dan adapun yang pertama yang tersusun dari dua qadiyah ini, yusamma, ialah dinamakan apa al awal, kiasan basiton, pada kias basit atau silogisme simple.
Jadi yang dinamakan kias basit itu adalah lafdun tarokkaba min qadiyataini yalzamu anhuma lidzatihima qaulun akhar. Ini yang dinamakan kias basit. Wasani dan adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua ini adalah lafdun tarokkaba min aksar min qadiyataini. Yaitu kias yang tersusun dari 3 qadiyah atau lebih, atau lebih. Ini dinamakan dengan kias murakkab nanti. Wasani dan adapun yang kedua yusamma ialah dinamakan apa asani kiasan murakkaban pada silogisme kompleks. Yang dinamakan kias murakkab atau kias kompleks itu ya, atau silogisme kompleks adalah lafdun tarokkaba min aksaro min qadiyataini yalzamu anha lidzatiha qaulun akhar. Kias murakkab adalah kias yang tersusun dari lebih 2 proposisi, atau simpelnya gini. Kias yang tersusun dari 3 proposisi atau lebih, ya. Yang mana dari susunan ini, susunan 3 qadiyah ini, 3 proposisi ini menghasilkan sebuah kesimpulan, menghasilkan sebuah natijah. Ini yang disebut dengan kias murakkab. Wasayati dan akan datang apa kias murakkab fi kalamihi di dalam penjelasannya nazim atau musannif. Wa annahu dan sesungguhnya apa kias murakkab yarji'u ialah bermuara apa kias murakkab ilal basiti pada kias basit. Jadi muaranya kias murakkab ini tetap pada kias basit. Misalul awal. Adapun contoh kias yang pertama yaitu kias basit. Al-alamu ialah adapun alam mutaghayyirun ialah berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun dan adapun setiap yang berubah hadisun ialah baru. Nah, ini disebut dengan kias. Kenapa disebut dengan kias? Karena tersusun dari 2 qadiyah. Qadiyah pertama adalah al-alamu mutaghayyirun, qadiyah yang kedua adalah wa kullu mutaghayyirin hadisun. Selain itu, dari susunan 2 qadiyah ini yalzamu yang melekat anhu dari misalul awal atau dari al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis ini, apa yang melekat, apa yang lahir? Al-alamu hadisun, apa qadiyah? Al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun ialah baru. Nah, ini disebut dengan dengan kias basit lengkapnya ya. Kenapa? Karena kias basit itu adalah kias yang tersusun dari 2 qadiyah, yang dari susunan 2 qadiyah ini menghasilkan kesimpulan. Nah, ini adalah contoh dari kias basit. Wa misalusani dan adapun contoh yang kedua, kias murakkab ialah an-nabasyu. Adapun an-nabash, an-nabash ini tukang curi ya, tukang curi pakaian mayat di dalam kubur. Ya. Kain kafan lah istilahnya. Tukang curi kain kafan. An-nabasyu adapun an-nabash akhidun ialah mengambil lil mali terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi. Wa kullu akhidin lil mali khufyatan sarikun. Dan adapun setiap orang yang mengambil terhadap harta khufyatan secara sembunyi-sembunyi sarikun ialah seorang pencuri. Wa kullu sarikin dan adapun setiap pencuri tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya sarik. Yalzamu melekat anhu dari misalusani yaitu apa? An-nabasyu tuqta'u yaduhu yaitu qadiyah proposisi atau kesimpulan an-nabasyu adapun an-nabash tuqta'u ialah dipotong yaduhu apa tangannya an-nabash. Ini adalah contoh dari kias murakkab. Kenapa disebut dengan kias murakkab? Karena kias ini
tersusun lebih dari 2 proposisi, atau lebih tepatnya tersusun dari 3 proposisi. Proposisi pertama adalah an-nabasyu akhidun lil mali kufiyatan. Proposisi kedua yaitu wa kullu akhidin lil mali kufiyatan sarikun. Proposisi ketiga wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Dari susunan tiga ya, dari susunan tiga proposisi ini menghasilkan kesimpulan an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Nah, ini disebut dengan kias murakkab atau silogisme kompleks. Namun ya, silogisme murakkab atau silogisme kompleks kias murakkab ini bermuara pada kias basit. Asalnya demikian kalau dikembalikan pada kias basit. An-nabasyu akhidun lil mali kufiyatan. Wa kullu akhidin lil mali kufiyatan sariku. Kesimpulannya adalah an-nabasyu sarikun. Demikian ya. Kemudian kesimpulan ini dijadikan muqaddimah bagi kias berikutnya. An-nabasyu sarikun wa kullu sarikin tuqta'u yaduhu. Kesimpulannya an-nabasyu tuqta'u yaduhu. Karena itu di awal di atas ini dikatakan bahwasanya wa annahu yarji'u ilal basit. Kias murakkab itu bermuara atau bisa dikembalikan pada kias basit sebagaimana contoh barusan. Fakharaja maka keluar biqaidit tarkibi min qadiyataini, dengan qaid at-tarkib min qadiyataini tersusun dari 2 qadiyah. Apa yang keluar? Al-lafzul mufrad wal qadiyatul wahidah, yaitu lafaz tunggal dan satu proposisi. Jadi kalau hanya lafaz mufrad ini tidak bisa disebut dengan kias, atau hanya terdiri dari satu proposisi ini juga tidak disebut dengan kias. Kias itu baru bisa disebut dengan kias kalau tersusun dari 2 proposisi atau lebih. Kalau hanya tersusun dari satu proposisi, maka tidak bisa disebut dengan kias. Wa kharaja dan keluar bil qaulil akhar, dengan kata-kata al-qaul al-akhar, ma idza kana, ialah apabila ada al-qaulu apa qaul ahadal muqaddimataini, adalah salah satu dari 2 premis. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan salah satu dari 2 premis yang mendahuluinya. Maka ini juga tidak disebut dengan kias. Ya. Kenapa? Karena itu bukan perkataan yang berbeda. Ya. Bukan qaul ini maksudnya bukan proposisi yang berbeda dengan proposisi yang sebelumnya. 2 qadhiyah sebelumnya. Contohnya seperti ini. Kaqaulina, seperti perkataan kita, kullu insanin natikun. Adapun setiap manusia, natikun ialah berfikir. Wa kullu natikin basyar. Dan adapun setiap yang berfikir, basyarun ialah manusia. Fa innan natijatah, maka sesungguhnya apa kesimpulan, wahia dan adapun natijah, kullu insanin basyar adalah lafaz kullu insanin basyar, hiya ihdal muqaddimataini, ialah salah satu dari 2 premis. Kesimpulan dari kullu insanin natik wa kullu natik basyar adalah kullu insanin basyar. Kullu insanin basyar. Tapi kullu insanin basyar ini tidak berbeda dengan 2 qadhiyah sebelumnya, melainkan kullu insanin basyar ini adalah salah satu dari 2 muqaddimah sebelumnya atau 2 qadhiyah sebelumnya, yaitu hanya beda secara lafaz saja, yaitu kullu insanin basyar ini sama dengan kullu natikin basyar. Kenapa sama? Karena natik sama insan ini sama afrodnya. Sama afrodnya. Individu yang dicakup oleh natik adalah individu yang dicakup oleh insan. Sehingga mengatakan kullu insan basyar ini sama dengan mengatakan kullu natik basyar. Karena kullu insanin basyar ini merupakan sama atau kullu insanin basyar sama dengan kullu natik basyar, maka susunan dari 2 qadhiyah ini yaitu kullu insanin
natik wa kullu natik bashar. Ini tidak disebut dengan kias, silogisme. Kenapa? Karena susunan dua qadhiyah ini tidak menghasilkan kesimpulan yang mana kesimpulan itu berupa proposisi yang berbeda dengan proposisi dengan dua proposisi sebelumnya. Karena itu ini tidak disebut dengan kias, dengan silogisme. Yang dinamakan silogisme itu adalah dua qadhiyah, dua proposisi yang disusun. Dari susunan dua qadhiyah ini menghasilkan kesimpulan yang berupa proposisi yang berbeda dengan dua proposisi sebelumnya yang mendahuluinya. Ini yang disebut dengan kias. Sementara di dalam contoh ini kesimpulan yang dihasilkan proposisinya sama dengan salah satu dari dua proposisi sebelumnya, itu sama dengan lunatik basyar. Nah, ini ya. Waharaja dan keluar biqaulina dengan perkataan kita lidzatihi, karena ada kata-kata lidzati di dalam definisi kias. Ma adalah idza kana apabila ada al-qaulul akhar, apa kesimpulan yang lain itu atau proposisi yang lain, la lidzatil qadhiyatain, bukan karena dua qadhiyah itu sendiri, dua proposisi itu sendiri. Juga tidak disebut dengan kias kalau bukan karena dzatul qadhiyataini. Kakolina seperti perkataan kita, Zaidun musawin li amrin. Adapun Zaid ialah sama atau menyamai terhadap Amar. Wa amrun musawin li bakrin. Dan adapun Amar menyamai terhadap Bakar. Fan natijatu maka adapun kesimpulan, wahia dan adapun natijah, Zaidun musawin li bakrin, ialah adapun Zaid musawin ialah menyamai terhadap Bakar. Laisat ialah tidak ada apa natijah, lazimatun ialah yang melekat, lidzatil muqaddimata ini terhadap dua premis itu sendiri. Bal melainkan biwasitati muqaddimatin ajnabiyatin, melainkan dengan perantara premis yang lain. Wahiyah dan adapun muqaddimah ajnabiyah ialah musawil musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Adapun sesuatu yang menyamai terhadap sesuatu yang menyamai terhadap sesuatu, ya ini ya bahasanya demikian ya. Musawin ialah menyamai lidzalika syai' terhadap sesuatu itu. Ini ya. Musawi di sini contohnya adalah Zaid. Nah, ini ya. Musawi di sini yang dimaksud adalah Zaid. Al-Musawi, Al-Musawi yang kedua, Al-Musawi adalah Amar. Sementara Syai ini adalah Bakar. Musawi ini Zaid, lidzalika Syai ini adalah Bakar. Jadi seperti ini mudahnya. Zaid sama dengan Amar, Amar sama dengan Bakar. Maka kesimpulannya Zaid sama dengan Bakar. Nah, kesimpulan ini benar. Namun, kebenaran dari kesimpulan ini bukan akibat dari susunan dua qadhiyahnya atau dua muqaddimahnya, melainkan karena ada perantara qadhiyah yang lain yang benar, yaitu musawil musawi li syai'in musawin lidzalika syai'. Andaikan tidak ada muqaddimah ini atau qadhiyah ini yang benar, maka kesimpulan dari Zaidun musawin li amrin wa amrin musawin li bakrin ini tidak benar, tidak akan benar. Kesimpulan dari Zaidun musawin li amrin wa amrun musawin li bakrin ini benar, kesimpulannya bisa benar, yaitu Zaidun musawin li bakrin karena biwasitati muqaddimatin ajnabiyah, karena dengan perantara proposisi yang lain atau premis yang lain, yaitu musawil musawi li syai' musawin lidzalika syai'. Karena kesimpulan yang benar ini bukan dihasilkan dari dzatul qadhiyata ini, maka kias ini tidak disebut dengan silogisme. Susunan dua qadhiyah ini tidak disebut dengan silogisme.
Nah, ini ya, perlu diperhatikan terkait definisi dari kias ya, yaitu saya ulangi, lafdun tarokkaba min qadiyataini fa aktar yalzamu anhuma lidzatima qaulun akhar. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.